Halo, apa kabar sahabat pendidik dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusuma. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang tentang isu-isu pendidikan yang sekarang sedang berkembang. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis pendidikan. Boleh dibilang seorang aktivis pendidikan. Ya, beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, S2-nya dari UPI, S3-nya di Universitas Islam Nusantara, dan aktivis pendidikan, dan sekarang menjadi juga menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Purwakarta 2024 sampai dengan 2029. Beliau adalah Dr. Sri Muldianto MPD. Apa kabar Pak Sri? Sehat-sehat? Baik Pak Dirjen, terima kasih sudah diundang di ini. Ini banyak isu-isu pendidikan ya, banyak hal-hal yang kekhawatiran orang dengan berbagai macam isu-isu di dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, PAUD dasar dan menengah. Saya pernah membaca sebuah artikel yang disampaikan oleh Pak Sri ke saya, ya, tentang distorsi pendidikan, mau dibawa kemana nih arah pendidikan. Tentu Pak Sri khawatir, atau bukan khawatir, ada keprihatinan tentang fokus pendidikan kekinian. Kira-kira apa yang menjadi fokus perbaikan pendidikan kekinian menurut Pak Sri? Baik, terima kasih Pak Dirjen atas waktu dan kesempatannya. Eh, paling tidak menurut saya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam apa namanya perbaikan pendidikan ini. Satu, kurikulum ya. Kurikulum ini terkait dengan tujuan. Jadi pemahaman tujuan ini menurut saya sangat penting karena guru kadang-kadang lalai dalam memahami tujuan ini. Tujuan ini guru biasanya belajar terkait dengan how, bagaimana. Jadi know how, jadi pengetahuan tentang apa namanya, bagaimana mengajar itu gitu. Tapi di balik itu mereka tidak mendalami tentang mengapa harus seperti itu. Paling tidak ada tiga ya, bagi harus yang fokus itu yaitu fokus pada kesejahteraan fisik pada peserta didik, dan dua kepada kesejahteraan psikis atau mental, dan ketiga fokus kepada kesejahteraan spiritual. Di lain pihak juga faktor pendidiknya ini yang menurut saya yang perlu mendapat perhatian. Jadi ada dua hal, tapi kalau dipilih mana yang lebih substansi, menurut saya yang lebih substansi adalah pendidiknya itu. Karena walaupun bagaimana sistem itu dibangun dengan sehebat apapun, kalau pendidiknya tidak berkualitas tentu akan menjadi percuma. Begitu aja, Pak. Ya. Jadi kuncinya yang pertama adalah pendidik. Betul. Ya, banyak kajian orang, terutama dari dunia barat, mengatakan kalau siswa diajar oleh guru yang tidak berkompeten, maka nilai siswa atau kompetensi siswa itu akan tidak baik. Tetapi begitu peserta anak atau murid diajar oleh guru yang baik, itu kompetensi anak itu akan cukup signifikan meningkat. Artinya Pak Sri ini concern terhadap pendidiknya ya, Betul, Prof. ya, terhadap guru ya. Betul, Ya, Pak Dirjen. ya. Pada saat saya dulu menjadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, itu memang banyak sekali guru-guru yang tidak memenuhi standar. Menurut orang Belanda bilang kalau pendidik itu harus memiliki dua, bevoegd dan bekwam. Bevoegd dan bekwam itu artinya memiliki kompetensi dan memiliki kualifikasi. Memang undang-undang kita mengharuskan, undang-undang guru dan dosen mengharuskan kalau guru itu memiliki 4 kompetensi dan memiliki paling tidak sarjana S1 ya, dari LPTK maupun non LPTK. Baik,
Bagaimana pendidik dapat mengembangkan pembelajaran hingga peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Pak Sri tadi? Baik, Pak Dirjen. Eh, Mungkin kita pernah dengar istilah, ya, ada cerita istilah ini dalam tentang telur ini. Jadi telur itu apa, jika jika apa namanya, tekanan itu datang dari dalam, maka pecahlah telur dan mulailah kehidupan. Tetapi jika tekanan datang dari luar, pecahlah telur, tapi kemudian berakhirlah kehidupan. Hmm. Eh, Menurut saya, hal yang terpenting dalam pembelajaran atau pendidikan sekarang ini adalah memperhatikan dari sisi peserta didik atau murid, ya. Hmm. Jadi yang menjadi fokus itu kemampuan murid, yaitu harus ditumbuhkan motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar gitu ya, seperti telur tadi itu gitu. Karena apa, zamannya sekarang itu kita bukan istilah menuangkan air ke dalam bejana, tetapi menyalakan api. Atau bukan saatnya kita memberi apa nama, memberitahu kepada siswa, tapi biarkan siswa mencari tahu. Oleh karena itu, sejatinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru ke depan ini harus berbasis itu. Jadi pembelajaran yang memotivasi, apa, yang membangun kesadaran, atau pembelajaran yang apa namanya, meningkatkan motivasi internal. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Tadi Pak Sri mengatakan ada dua komponen ya, kurikulum dan pendidik ya. Kita Betul. kembali ke kurikulum. Apa menurut Pak Sri kurikulum itu harus tetap? Eh, Kekinian menurut saya sudah Pak Menteri sudah menetapkan tentang model apa, deep learning, ya. Saya sangat setuju dengan konsep ini. Mindful learning, meaningful learning, dan Hmm. joyful learning. Jadi Hmm. ibaratnya deep learning ini terkait dengan, ibarat kita itu siswa menggali sumur, ya. Sebelum dia menggali apa, ketika siswa atau pendidik ini menggali sumur itu misalnya belum beres nih, dia pindah ke tempat yang lain. Artinya tidak deep gitu, tidak mendapatkan sumber air, tapi dia sudah pindah lagi gitu. Nah, rata-rata pembelajaran seperti itu. Jadi sumurnya belum jadi, belum ditemukan sumber air, mereka berpindah ke yang lain begitu. Ini menurut saya masalah yang sangat substantif. Jadi Pak Menteri, saya sangat setuju apa yang ditekankan oleh Pak Menteri tentang deep learning ini. Tapi sekali lagi juga pemahaman ini perlu ditekankan, bagaimana Hmm. guru memahami konsep ini. Jadi bukan hanya bagaimana guru menerapkan pendidikan, tapi mengapa guru disuruh menerapkan deep learning misalnya, seperti itu. Hmm. Ya, deep learning ini sepengetahuan saya itu adalah pendekatan yang sedang digarap, dikerjakan untuk diaplikasikan di sekolah nanti. Sekarang setahu sepengetahuan saya masih dalam taraf pengembangan ya. Kemungkinan dalam waktu dekat itu akan diterapkan di sekolah-sekolah. Tetapi apakah Anda setuju nggak kalau kurikulum itu harus berubah? Oh iya, baik. Ya, Tentu setiap kurikulum pasti harus berubah karena ya, zaman juga berubah. ya. Itu otomatis menurut saya harus Ya, begitu. ya. Jadi karena zaman berubah, maka kurikulum juga harus berubah. Betul. Tujuan juga harus berubah. Walaupun Iya, tujuan pendidikan secara umum tidak berubah, tetapi di tingkat kelas mesti berubah karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu ya Pak ya? betul, Pak. Ya. Kalau materi umumnya hukum Newton ya tetap saja begitu. Iya, Hukum Pitagoras ya tetap saja begitu. Tetapi pendekatan bagaimana memahami hukum Newton ataupun hukum Pitagoras itu yang dikembangkan di dalam deep learning barangkali gitu ya. Joyful learning, meaningful learning. Ya, dan satu lagi apa tadi? Halo? halo, ya. Ya. Pak Sri, pemerintah ini sudah melakukan rekrutmen guru yang begitu masif. Ya, di era zaman-zamannya mulai undang-undang guru dan dosen diberlakukan dan sejak undang-undang Sisdiknas bahkan ada program SM3T sarjana mengajar daerah terpencil, ada program guru garis depan, ada rekrutmen guru-guru yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Pak Sri?
berkaitan dengan hal itu? Menurut saya apa yang dilakukan, yang sudah Ya. dilakukan itu suatu hal yang sangat positif ya. Paling tidak kriteria guru yang menurut saya yang harus diperbaiki ya. Karena mungkin kalau saya pernah baca sebuah novel ya, novel itu terkait dengan Jonathan Livingstone Seagull ya. Hmm. Jadi bagaimana si Jonathan ini bisa apa apa ya terbangun ininya live callingnya. Jadi apa ini suara apa ya panggilan hidupnya menjadi burung camar yang berbeda dengan yang lain. Nah, seorang guru sejatinya juga seorang yang tidak hanya cakap tetapi memiliki live calling atau mungkin passion menjadi guru. Nah, ini menurut saya yang kekurangan ini yang masih belum menjadi titik tekan atau titik tolak karena orang biasanya tanpa minat, bakat dan passion itu seorang guru hanya apa namanya kurang bisa didorong untuk menjadi lebih maksimal menjadi seorang guru. Kedua, memang seorang guru sejatinya memiliki kemampuan. Tadi kemauan dan dua kemampuan. Kemampuan itu ya tentu mungkin kemampuan sekarang guru bisa berbeda dengan yang lain. Seperti misalnya bagaimana guru bisa bekerja sama, menjadi guru pembelajar, menjadi guru yang bagaimana bisa berkomunikasi, guru yang bisa mengambil keputusan, kedewasaan, dan juga misalnya dapat mengelola apa namanya pekerjaan. Dan yang terpenting itu resilient juga itu. Ada satu kata yang menurut saya yang penting itu, ada dulu pernah baca suatu buku saya, bagaimana seorang sukses itu, karakter seorang sukses. Salah satunya adalah memiliki karakter resilient. Itu mungkin. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, resilience itu apa? Ya mungkin kurang lebih pantang menyerah ya. Dia kekeh ngotot dalam capai tujuan. Mungkin dalam bahasa Islam sabar ya, itu juga bisa dijadikan. Tegar ya, Ya tegar itu. Tegar tegar. betul. Nah, Ya, tegar tidak ya. tergoyahkan. Baik, baik. Memang guru menurut standarnya harus memiliki 4 kompetensi, ya kan? Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, ini barangkali di dalam kepribadian itulah resilience itu ada, ketegaran itu Ya, ada. betul. Ya, yang itu barangkali sekarang mungkin agak berbeda dengan dulu. Pak Sri pernah ditabok guru nggak? Oh dulu pernah, saya dulu pernah di sekolah dulu di mana ya? Di Subang saya dulu, guru Di Subang matematika. pernah ditempiling guru, Ya dilempar sama ini, saya agak penghapus. bandel. Kapur dulu itu. Sama kapur ya. Ya, kamu Saya kapur. juga pernah ditempiling oleh kepala sekolah saya, ya, dari belakang lagi. Dan itu kan tidak boleh terjadi sekarang. Ya, betul. Senakal-nakalnya murid tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu yang mungkin kesabaran yang belum ada sehingga guru-guru kita diperkarakan ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Selain resilient dan ketegaran itu apa kira-kira Pak? Dan yang lain menurut saya yang terpenting itu yang saya temukan karena belum saya juga suka melakukan perjalanan untuk melakukan komunikasi dengan para guru sebagai aktivis tentunya. Satu adalah menurut saya kecilnya minat belajar guru, dan menurut saya yang terpenting juga adalah berpikir. Jadi kemampuan berpikirnya itu masih pada tataran tingkat rendah lah. Ya, Jadi Pak. Ya. pembelajar dan berpikir itu yang menurut saya yang perlu dikembangkan. Baik, Pak Sri, selain 4 kompetensi tadi, ya, pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan oleh guru di era kekinian ini? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa guru itu biasanya dikasih doktrin gitu ya, atau dikasih bagaimana caranya mengajar. Tetapi dia Hmm, tidak belajar tentang mengapa dia harus mengajari seperti itu gitu. Ini yang menurut saya hmm, kurang. Oleh karena hmm, itu, pembelajaran yang terpenting itu sekarang ini adalah bagaimana guru bisa juga selain kompetensi yang tadi itu, bagaimana guru belajar know why. Jadi pengetahuan tentang mengapa. Tentu bagaimana juga penting, tapi know why itu jauh lebih penting karena dengan itu guru bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya. hmm. Pengetahuan know why itu bisa belajar filsafat, ilmu pengetahuan ataupun agama
tentang manusia misalnya, konsep manusia. Jadi Muhammadiyah setahu saya sedang mengembangkan konsep manusia menurut filsafat itu dulu. Itu pernah saya diskusi di Paramadina kalau tidak salah itu dulu. Oke. Sekarang apa pentingnya pendidikan belajar filsafat pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan dalam memahami manusia Oke, bagi seorang guru? pertama, terima kasih Pak Dirjen. Pertama mungkin yang terpenting itu apa sih? Ada nggak sebuah negara yang maju, ya, tumbuh, berkembang, di dalamnya tanpa tumbuh, tanpa terbiasa orang itu berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir itu kan lebih cenderung ke arah yang abstrak, ya. Berpikir filsafat. Hampir semua negara besar, mau Cina, Iran, terus juga Amerika, itu di dalamnya apa namanya, banyak filosof-filosof besar yang menginspirasi. Bahkan aliran-aliran pendidikan juga lahir dari baik Plato, Aristo, dan juga apa, Immanuel Kant dan lain sebagainya. Itu justru negara Jerman misalnya. Jerman tuh banyak filosof besar di situ. Jadi budaya berpikir ini yang menurut saya yang perlu ditumbuh kembangkan. Jadi bukan budaya doktrin, budaya kopas, budaya budaya yang menurut saya itu berpikir tingkat rendah gitu ya. Itu yang menurut saya yang penting digalakan. Jadi kalau berpikir filsafat dia holistik. Terus dia mengambil makna dari kehidupan ini gitu. Kalau ada ilmu pengetahuan dan agama tentu mungkin berbeda dengan kalau agama kan merevolusi batin. Tapi kalau ilmu pengetahuan merevolusi material gitu, materi gitu. Baik. Begitu kurang Baik. lebih. Ya, sekarang Anda bilang distorsi pendidikan. Distorsi pendidikan. Mau kemana ini? Kira-kira menurut Pak Sri, perubahan apa yang diharapkan agar pendidikan di Indonesia ini mengalami perbaikan? Ya, sekali lagi mungkin terima kasih Pak Dirjen. Terlalu semangat ini saya. Eh, Jadi apa yang terpenting menurut saya itu adalah di guru ya atau di pendidik. Pendidik itu perlu ditanamkan pengetahuan tentang Nowai itu. Sehingga kalau dia diajarkan tentang pengetahuan Nowai, baik itu filsafat, agama, ataupun ilmu pengetahuan tentang manusia itu, dia akan menemukan celah-celah. Ini kenapa saya melakukan ini gitu. Jadi tahu alasannya. Jadi bukan hanya seperti robot mekanik ya melakukan sesuatu berdasarkan juklak juknis dan lain sebagainya, tapi dia tidak memahami di balik itu apa pesan yang ada di balik itu. Oleh karena itu, guru harus diberi kesempatan untuk selalu berpikir reflektif. Itu yang terpenting juga, reflektif itu penting menurut saya dalam memahami setiap fenomena yang ada di kehidupan kekinian begitu kurang lebih. Sebetulnya kemarin itu suatu hal yang terjadi apa ya namanya itu ya masalah kopi apa namanya COVID-19. Jadi menurut saya ada sesuatu yang apa ya menjadi celaka sekarang. Terlalu fokus kepada apa namanya penggunaan IT gitu ya. Jadi terlalu dominan di situ sehingga ini justru sekarang kan dikritik gitu. Dulu kalau di era Pak Nadiem misalnya terlalu dominan dalam bagaimana menggunakan apa namanya IT gitu ya. Sekarang justru itu yang dianggap membahayakan itu justru gitu. Oleh karena itu menurut saya kita harus bisa kembali lagi kepada masa-masa mungkin aliran perennial perlu kita ini lagi dan di aliran yang lain mungkin dalam pendidikan perlu kita kaji lagi. Dan ini biasanya di lembaga pendidikan ini tidak ada kajian filsafat pendidikan misalnya. Sehingga guru kreativitasnya kurang. Karena hanya dengan filsafat lah orang bisa menjadi lebih berani berpikir kritis begitu kurang lebih. Baik. Pemirsa, sobatku bisa, sobat Bapau, demikianlah diskusi kita hari ini tentang kegalauan seorang aktivis pendidikan, Dr. Sri Murdianto MPD, ya, yang merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah Purwakarta, ya, tentang kegalauan beliau tentang terhadap apa yang terjadi dalam dunia pendidikan 5 tahun belakangan ini. Tentu beliau tadi menyampaikan perlunya hal-hal yang sangat krusial diperhatikan. Mungkin yang dimaksud dengan ID oleh Pak Sri adalah smartphone ya, penggunaan HP, penggunaan gadget untuk anak-anak sehingga mereka melupakan pembelajaran di sekolah. Walaupun sebenarnya smartphone atau HP atau gadget bisa digunakan sebagai alat sekolah, tetapi
kebanyakan mereka tidak menggunakan untuk pendidikan, tetapi untuk bermain. Itu yang barangkali oleh Pak Sri dikhawatirkan. Sobat Papau, demikianlah diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Dr. Sri Muldrianto MPD tentang kegalauan beliau terhadap pendidikan yang beliau sampaikan sebagai distorsi pendidikan, yaitu kekhawatiran terhadap pendidikan yang berlaku selama 5 tahun belakangan ini, dan sekarang sudah ada, insya Allah ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.